Nah, ini teman-teman, ini akan saya coba cek sound ya. Ini volume bass treble saya bikin 0 dulu. Kemudian ada beberapa pilihan ya, radio, bluetooth, dan MP3 ya. Nah, bentar, saya mau ambil yang kartunya dulu. Bluetooth no, Play by TS Card. kartu ya. Sebelum main nih, teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya dari Tirah Channel ya. Hari ini saya mau sharing ya, berbagi ilmu buat teman-teman pemula khususnya. Ini kan tren ya, banyak teman-teman yang memakai rakitan amplifier yang lagi hobi ya. Nah, kali ini saya membahas tentang amplifier mini yang modalnya nggak banyak ya. Modalnya ini kalau teman-teman pernah lihat yang ini amplifier kelas D ya. Kelas D ini main hanya 5 volt. Jadi jangan dikasih lebih dari 5 volt karena dari PCB-nya tertera 5 volt. Cuman di sini ada 2 tipe teman-teman. Tapi saya sudah coba sama saja. Yang penting IC orisinil dan dari tokonya tidak rusak ya. Persis ya. Ini dua ini persis nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah hanya resistor SMD-nya yang besar. Tipenya HW104. Sementara ini lebih kecil, tapi IC sama, tapi di sini hanya tipe kode-kode aja, bukan tipe ya. Tapi saya coba dua-duanya nggak masalah. Nah, kali ini akan saya rangkai ya, yang saya coba ngambil yang ini ya teman-teman ya. Akan saya rangkai dengan saya punya beberapa rakitan juga. Ini kalau teman-teman biasa ngerakit agak nyeleneh, saya bikin volume dan bass treble saja, 2 potensio ya. Ini yang rakitan sederhana, yang rakitan sendiri. Ini yang teman-teman biasa pernah lihat video lain, pernah coba. Ini salah satu contoh. Kemudian ini tone control pasif. Ini lebih sempurna ketimbang rakitan. Ini pun saya ngerakit, saya beli PCB ngerakit sendiri. Bass treble dan volume 3, tapi pasif. Pasif itu hanya ketemu in dan out saja. Ini suara cuma bagus buat kelas D atau kelas PAM 8403 ya. 8403 dikasih pasif udah cukup bagus. Tapi hari ini saya mau berbagi buat teman-teman, saya mau coba pakai tone control yang 3 potensio, tapi ini aktif ya teman-teman. Bedanya apa? Bedanya kalau ini ada IC, terus ada elko yang besar. Ini suara lebih menggelegar, dan ini konsumsi baterainya ngikut itu 12 volt ya. Di sini ada 12 volt di PCB-nya. In out-nya sama 3. Kemudian di PCB-nya ini untuk voltase 12 ya. Nah, ini akan saya rangkai dengan sebuah MP3. Kemudian saya punya MP3 yang standar. Kemudian ada yang potensio tadi ya, yang tone control ya. Nah, untuk ini teman-teman, ini saya sudah rangkai, jadi buat teman-teman biar lebih jelas ya. Ini saya singkirkan dulu. Ini ya kaki-kakinya. Jadi kalau sering bertanya skemanya seperti apa, ini kaki-kakinya ya teman-teman ya. Ini ada 4 posisi. Kaki yang sebelah kanan ya, ini ada kaki voltase atau dari adaptor boleh, atau dari batu baterai ya boleh. Batu baterai cukup pakai baterai 1 bisa, yang 4,2 ya. Udah bisa berbunyi. Kemudian yang kaki sebelah ini ada 3 jumperan, yaitu untuk input dari MP3. Di solder kakinya ada ground tengah, R dan L kanan kirinya. Ini saya solder ya. Ini supaya jelas. Kemudian yang atas ini adalah output ke speaker.
Output speaker ini asal plus minusnya ya. Ini yang merah adalah plus, yang hitam adalah minusnya, groundnya. Ini karena stereo saya bikin dua. Ini sengaja saya beli rakitan atau beli konektor ya, kabel konektor itu. Karena kalau kita hobi bongkar pasang teman-teman, ini paling praktis ya. Nyoldernya cukup sekali, mau bongkar pasang berapa kali tinggal buka on off ya. Ini tinggal klip aja. Ini enaknya itu. Ada yang 2 kabel, ada yang 3 kabel. Ini kabel 3, kalau ini kabel 2 ya. Banyak di online banyak. Kemudian ini saya sudah siap ya. Sudah siap, belum coba. Kemudian radio MP3. Ini bisa MP3, bisa pakai kartu ya, kartu kecil, memory card, atau bisa pakai Bluetooth ya. Ini konsumsi baterainya atau dayanya itu 5 sampai 12. Kalau 5 di jumper di regulatornya, tapi kalau di jumper ke inputnya biasanya kedip-kedip atau nggak ngangkat, maka bisa dipakai 12. Nah, saya biasanya kalau ini 12 volt, saya selalu turunkan dulu pakai, ini adalah kecil ya, mirip-mirip pump ya. Ini adalah step down teman-teman. Ini saya beli 6.000. Gunanya buat menurunkan dari 12. Ini lebih aman dikasih antara 9 10 supaya lebih awet ya. Kalau tidak diturunkan pun bisa, tapi daya awetnya lebih awet yang tidak maksimal atau 9 sampai 10 volt. Ini nanti akan saya pasang di rangkaian saya, namanya step down. Bisa menurunkan dari 12 volt menjadi 5 volt atau menjadi 9 volt boleh. Kalau tidak ada ini boleh pakai IC regulator LM7805 ya. 7805 teman-teman. Ini fungsinya sama teman. Ini enaknya bisa diputar-putar dengan obeng ya, bisa di adjustment ya. Ini ada setelan obengnya. Kita bisa putar-putar. Kemudian ada juga yang tipe lain. Ini step down yang 11.000. Ini dengan ini adalah sama fungsinya. Ini 11.000. Nah, ini bisa buat menurunkan sama dari kapasitas yang MP3 ini. Harusnya 5 volt. Kalau dari adaptor langsung pasti jebol karena lebih dari kapasitas dayanya ya. Nah, ini akan saya turunkan dari 12 menjadi 5. Nanti akan saya connect ke MP3 atau ke amplifiernya. Ini adalah amplifier 12 jadi 5. Ini MP3-nya 12 nanti menjadi 9 ya, supaya awet. Kemudian ini adalah tune control aktif, dimana ini kabel in ya, input kabel 3 RL dan ground. Ini saya sudah sambungkan kepada kabel yang nanti akan dikoneksikan ke MP3. Ini yang merah adalah kabel antena. Kemudian karena dia butuh power, ini saya jumper sini. Yang merah dan hitam ini adalah kabel power ya, 12 volt. Nanti saya cukup pakai satu adaptor 12 volt, saya gabungkan 3 modul ya. Nah, ini 3 kabel yang merah, hijau dan biru. Ini outputnya tune control. Ini nanti akan saya konekkan ke amplifier ya. Komponen amplifier ini supaya ketika kita cek sound berbunyi dari MP3, dibersihkan atau di setel suaranya, bass treble itu akan nendang di sini, letak kebagusan suara. Dari sini output lari ke amplifier mini 8403. Itu nanti suaranya akan menggelegar ya. Ini walaupun kecil teman-teman. Ini beli, teman-teman kalau biasa beli ini kan cuma 5.000 ya. Kecil sepotong 5.000. Tapi kalau pinter ngerakitnya, tidak boleh korslet atau tidak boleh terbalik. Ini dijamin suaranya menggelegar. Jadi walaupun kecil, cabai rawit ini ya. Nah, untuk itu akan setelah saya rangkai jadi satu, nanti saya sudah bikin box ya. Ini box yang familiar nih, kalau teman-teman biasa pakai box supaya rapi nanti ya. Ini boxnya box yang dari pabrik sudah ada di setting untuk MP3, jadi kita nggak usah repot-repot untuk bikin lubang. Ini nanti dibaut, nempel ya. Kemudian karena saya butuh tune control yang 3 potensio, ini yang kita usahakan bikin ya, kita ukur sesuaikan selera. Boleh di samping, boleh di belakang, boleh di atas. Di depan nggak mungkin karena depan ada MP3 dan on off ya. Sehingga saya yang sharing, saya bikin lubang di bor, kemudian dilebarkan. Akan saya taruh di sini untuk tune controlnya. Kemudian
Di sini powernya nanti saya gabung ya teman-teman ya. Ini power dari on off-nya saklar ya. Saya sudah pasang nanti. Ini dari jack inputnya adaptor 12 volt. Saya kebetulan punya adaptor yang 12 volt 5 ampere ya. 5 ampere 12 volt bisa nggak di sini? Bisa, tapi dengan alat. Kalau langsung jangan. Pasti terbakar karena ini cuma 5. Supaya tidak terbakar, ini diturunkan dulu dari step down. Nah, untuk di sini powernya, ini langsung saya pasang elko. Elko pakai 2200 cukup, 35 volt cukup ya. Ini gunanya untuk menyaring atau memfilter suara noise. Kalau teman-teman biasa merakit sebuah Bluetooth atau rangkaian itu kan kadang ada noise. Nah, ini saya gabung dengan outputnya dari inputnya adaptor ya. Ini langsung saya masukin ke elko. Kemudian dari sini saya siapkan jumperan untuk sambungan konektor ya. Ini ada 3 power. Sama-sama satu konekan. Begitu ini saya on, ini ada strom ya. Nanti setelah dicolokkan. Bisa pakai baterai, bisa pakai adaptor. Yang penting 12 volt. Ini nanti dapat salah satu dari tune controlnya, ini dapat dari amplinya, ini adaptor untuk MP3-nya. MP3 kan ada power yang flip merah ini, ya. Ini konektor merah ini adalah plus minus ya. Nanti akan saya gabung ke sini. Kemudian outputnya saya biasa pakai RCA. RCA itu adalah biasa teman-teman kalau tahu ini untuk audio ya. Nah, ini akan saya colokkan ini karena dia stereo ya. Ini stereo dua speaker. RCA itu tinggal masukkan ke sini kanan kiri ya. Nanti dua speaker. Kemudian biar mudah karena sering bongkar pasang buat yang teman-teman hobi atau yang kadang sudah jadi tapi dibongkar lagi, pasang apa lagi. Ini solusi yang kita nyolder cukup sekali tapi yang lainnya banyak konektor ya. Ini jumperannya langsung dari konektor atau soket plus minus ya. Yang tengah itu ada yang merah, kemudian pinggirnya di bodinya adalah yang main atau ground. Ini udah 2 speaker, udah standby. Jadi ini box masih terpisah ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah step down yang saya turunkan dari 12 volt menjadi 5 volt, atau kalau yang di MP3 kan menjadi 9 volt ya. Jadi ini karena untuk MP3 saya turunkan menjadi 9 volt. Kalau yang ini untuk amplifier, ini jangan 9 volt, ini harus 5 volt fix ya, nggak boleh lebih ya, jangan sampai terbakar. Tapi kalau 5 volt saya sudah pakai lama, aman, alhamdulillah. Nah, untuk itu akan saya coba rangkai teman-teman. Jadi kita rangkai di dalam box langsung ya. Jadi yang pertama ini tune control ya, semuanya soket sudah saya solder, udah nempel. Ini 2 sudah nempel, power. Ini input dari MP3 sudah nempel, 3 ya, 3 kabel RL dan ground ya tengah. Ini akan saya masukkan ke dalam box langsung install teman-teman ya. Karena kita lubangnya sudah siapkan 3, ini kita dorong masukin ke lubang. Cukup pakai tangan teman-teman, karena ini boxnya pun saya udah ukur sesuai dengan panjangnya tune control teman-teman ya. Kita dorong pelan-pelan ya, udah masuk. Nanti kalau perlu kita baut. Ini sebenarnya ada bautnya teman-teman, ada murnya ya. Nah, murnya ini bisa pakai ring, bisa enggak. Ini saya pasang dulu biar nggak bergerak ya. Ini pasangannya nih. Ini ring atau mur khusus untuk potensio. Nanti kita waktu ngerakit diharapkan biar nggak goyang atau tidak bergerak. Nitratnya kan tinggal sisa yang muncul ya. Nah, itu nanti terakhir nanti saya pasangkan dengan knop ya, tapi nanti terakhir aja. Nanti pasang knop ini bagus ya, tapi ini nanti setelah selesai rakitan. Kemudian kita lanjutkan. Setelah ini masuk, ini ada MP3 ya. MP3-nya akan saya pasang dulu. MP3 ya, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Saya pasang sini. Kemudian ini kan ada bautnya nih. Ya, ada bautnya. Kemudian ini ada jack untuk powernya. Jadi jack powernya ini nanti power kita masukkan ke yang merah ya. Ya, ini untuk
dari adaptor yang sudah diturunkan menjadi 9 volt. Kemudian ini adalah input ke ampli ya. Kemudian yang input dari MP3-nya saya gabung sini teman-teman. Ini masangnya di dalam bisa, tapi karena dia posisinya di bawah, jadi lebih baik pasang duluan sebelum kita rakit. Ini udah ada alurnya, tidak akan terbalik. Ya, ini sudah melekat ya. Sudah melekat. Kemudian ini akan saya rangkai terakhir. Kemudian penting udah posisi. Yang kedua adalah powernya tune control. Ini power tune control ya. Pasangannya merah dan hitam. Ini udah satu pasang teman-teman. Ada 3 ya. Ini saya pasangkan tune control. Ini tinggal diklik-klik aja, mudah nih. Ya. Ini tune control sudah standby, nanti kita turunkan supaya rapi. Tune control sudah standby. Kemudian karena MP3-nya untuk konsumsi ampli yang 5 volt, makanya di sini saya pasang sebuah step down ya teman-teman. Ini step down. Ini sengaja saya kasih kapasitor kecil, ini ngurangin noise juga. Ini 105. Tanpa ini pun nggak ada masalah kalau terjadi noise, ditambahkan itu mengurangin. Saya coba mengurangin. Ini outputnya adalah output di pasangan ya. Ini kabel merah dan hitam ya. Ini umumnya teman-teman kalau merakit kan di solder-solder semua. Nah, itu agak ribet. Nah, ini solusi kalau sering bongkar pasang ya, ini solusi ya. Nah, ini sangat mudah. Ini ada kabel 4 ya. Karena ini ada kabel power 5 volt DC. Ini outputnya adalah 5 volt. Ini saya sambungkan ke jack. Ini 5 volt nih ya. Kemudian ini input yang untuk dari MP3 3 kabel. Jack yang dari MP outputnya saya pasangkan di sini. Ngeklik nih ya. Nah, tinggal terakhir ini antena itu jangan sampai nyentuh, nanti kita baut di sini. Saya sudah siapin baut antena ya, nanti antena saya pasang terakhir. Nah, untuk outputnya ke speaker teman-teman, R dan L atau stereo, ini akan saya klipkan di sini. Jadi ini sebenarnya udah tinggal klik-klik aja nih sampai bunyi klik seperti kita pakai helm ya. Kata polisi pakai helm klik. Ini, saya coba biar rapi. Yang kanan kiri sama. Klik semua. Nah, ini udah selesai teman-teman. Ini bentuk ini udah selesai. Tinggal perapian. Jadi kalau perapian pertama antena dulu. Karena antena tuh saya jepit dengan baut kecil ya, baut 1 cm. Gunanya nanti buat sambungan kabel kalau suaranya kurang sensitif teman-teman. Ini kabel merah khusus. Ini saya sudah solder dengan ring kecil ya, ring kecil. Dijepit baut kecil. Lubangnya saya sudah siapkan, lubang kecil. Saya jepit di baut yang sudah siapin lubangnya ya. Ini bautnya, ada ringnya. Ini fungsinya buat jepitan sambungan kabel eksternal ya, cukup semeter. Kalau di daerah teman-teman kurang sensitif radionya, ini tambahkan kabel semeter, ditaruh di pojok manapun sudah lebih bagus. Kemudian MP3-nya ini pakai baut ya, pakai baut. Saya jepit pakai baut 2 ya, bautnya 2. Ini baut pendeknya di sebelah sana. Jadi ini karena posisi terjepit teman-teman ya, ini saya harus pakai penjepit ini, pinset, karena tangan kita nggak muat karena posisi di pojok ya. Aduh, legit. Nah teman-teman, kalau buat kecil memang kita harus dipaskan posisi drat ya.
Kalau dratnya nggak pas, kita susah untuk muter. Kalau drat pas, ya ini drat udah masuk, kita kencangkan. Nah, terus tinggal baut satu lagi. Baut satu lagi karena dimensi ini adalah pendek, saya pasangkan di sini teman-teman. Ini ada baut yang akan saya sambungkan dengan mur. Ini bautnya agak berbeda karena posisinya memang pendek ya. Bentar. Kalau pakai yang magnet mudah, kalau ini sempit ya. Harus dijepit pakai apa, kopeng magnet supaya dia nggak lari, karena ini posisi di pojokan teman-teman ya. Anggap ini dulu masuk, kemudian tinggal perapian. Jadi perapian ini bagusnya dikasih double tape ya, kasih double tape ini seperti ini ya, ini seperti ini double tape ya. Yang ini apa, double tape saya sudah siapkan karena ini sifatnya melekatkan saja, ini ringan semua ya. Saya rekatkan di bodinya, salah satu bodi dimanapun bisa. Kemudian ini di double tape karena tempatnya ya masih cukup lega, ini melekat di sudut manapun bisa. Yang penting tidak ada kabel yang bersentuhan teman-teman ya. Nah, ini ditempel double tape semua ya kan, seperti ini ya. Ini nempel di double tape semua. Ini potensio sudah melekat, turun amplifier sudah melekat di bawah, kabelnya pun nggak banyak benturan ya. Kalau udah double tape kan tidak bergerak. Nah, nanti baru seperti ini teman-teman ya. Nanti kita casing ya, casing itu tutup. Nah, casing kita tutup. Ini kita kasih baut teman-teman. Jadi bautnya ini pakai baut 4 ya. Bautnya saya udah siapkan ya. Di baut. Ini bautnya teman-teman ya, kita baut dulu. Ya, bautnya ada 4 nih. Saya pasang 2 dulu ya, biar nggak terlalu panjang durasinya, tapi intinya sudah melekat ya. Kemudian ini tampilan setelah posisi baut sudah melekat semua ya. Ini tampilannya. Kemudian yang terakhir adalah ini, saya punya potensio, penuh potensio. Ada yang murah, ini murah. Ini 2.500, ini kalau saya cuma 700. Nah, saya memilih yang bagusnya. Untuk memasang ini ada cara juga supaya nanti simetris atau sejajar teman-teman ya. Ini putar ke kiri dulu. Ke kiri dulu ya. Nanti bass treble-nya biar startnya nolnya sama, tidak lurus ya. Kalau lurus itu agak miring sedikit, ini berarti posisi 0. Ini sama kemiringan dibuat sedemikian rupa supaya sama. Kedua, ketiga ya. Nah, nanti tinggal kita besarkan volume bass treble. Ini akan saya coba cek sound dengan, saya punya amplifier mini, tapi akan saya coba dengan speaker teman-teman. Saya punya speaker yang yang 6 in ya. Saya punya speaker 6 in. Ini saya dapat MP3 yang max ya. Saya punya speaker 6 in, akan saya pasangkan dengan sebuah adaptor ya. Saya pakai adaptor yang Samsung ya. Samsung ini 12 volt 5 ampere. Akan saya pasangkan dengan rakitan saya hari ini teman-teman. Ya, ini outputnya ke speaker ya. Speakernya saya punya speaker yang 2 buah. Ini speaker saya 2 buah teman-teman. Jadi speaker saya itu, ini jack outputnya itu nanti masuk ke RCA. Saya punya speaker ini Elson dan Legacy.
Yang Elson ini 100 watt 8 ohm. Ini Legacy 6 in 100 watt juga, tapi saya pakai 4 ohm. Ini karena double coil, saya pakai 4 ohm. Tapi saya pakai bukan sebagai subwoofer hari ini. Sebagai speaker stereo aja, kanan dan kita akan saya masukkan ke sini teman-teman. Jadi jack outputnya ya, ini 2 stereo. Kemudian jack adaptor, ini pakai jack yang standar bawaan dari adaptor, ini 5,5 mili masuk ke sini ya. Nah ini teman-teman, ini akan saya coba cek sound ya. Ini volume bass treble saya bikin 0 dulu. Kemudian ada beberapa pilihan ya, radio, bluetooth dan MP3 ya. Nah, bentar, saya mau ambil yang kartunya dulu. Bluetooth no. Play by TS Card. Kartu ya. Demikian tuh suaranya, lumayan menggelegar. Modal tidak sampai 100.000. Ini tampilan terakhir. Suaranya ini terus terang teman-teman, buat informasi ya yang biasa merakit. Untuk PAM 8403 itu jangan pakai lebih dari 5 volt gitu kan. Tapi biasa teman-teman banyak yang protek kalau pakai 5 volt karena rangkaian yang mungkin kurang sempurna atau pengabelan. Nah, yang saya coba kali ini MP3-nya 12 volt saya turunkan menjadi 9 volt. Tadi saya coba tidak ada suara protek atau yang suara ngedrop. Kemudian amplifier yang 5 volt saya turunkan dari adaptor 12 volt. Saya turunkan dengan step down namanya, itu menjadi 5 volt. Dan itu jamin kondisinya sama-sama bagus, lebih nendang. Bedanya apa? Ampernya besar. Kalau yang dari 12 ini 25 ampere ya, dipakai untuk amplifier yang kecil yang 5 volt tetap 5 volt, tapi ampernya masih dibanding yang 5 volt masih bagus yang 12 volt. Nah, ini mungkin sebagai referensi buat teman-teman yang hobi merakit dan pengen coba untuk sebuah MP3 kecil digabung dengan amplifier kecil dan ada tone control aktif, suaranya bagus, menggelegar atau bahasanya gelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.